Betapa tampan ibuku apakah? Orang ini, pelatih ibumu? Pelatih tampan kan? Sangat bagus, nilai penuh. Terima kasih pelatih Hi. Ibu kamu hebat, apakah dia yang mengajar? Ibumu cara terbang. Ya. Pelatih Hi bilang, ibuku adalah murid terpintar yang pernah dia ajar. Rose. Kenapa kamu di sini? Putri. MU khawatir dan memintaku menjemputmu. Kenapa kamu terlambat hari ini? Pelatih Hi, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Apakah kamu? Lelah? Tidak, apakah kamu? Lapar? Mau makan sesuatu sebelum pulang? Tidak, kami baru saja makan. Apakah Kamu dengan pelatih itu? Apakah kalian berdua di kelas? Atau kencan? Tidak heran kamu begadang sampai larut. Apakah dia menyukaimu? Berapa umur pria ini? Kupikir ada perbedaan usia yang besar di antara kalian. dia cukup imut, tampan, gigih dan serius? Seperti kamu dalam hal itu. Tapi dia belum mengaku padaku, jadi aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jika kamu tertarik, tanyakan sendiri padanya. Maksudku jika dia benar-benar mengaku padamu, maka jadilah dengannya. Jika kamu Menghargai seseorang, kamu harus berkencan dengannya. Tapi itu tidak berarti kamu tidak boleh. Kamu boleh atau tidak. Dengan siapa dan kapan semuanya terserah padamu. Apa yang kamu sebut ini sebuah kejadian acak? Ya. cinta adalah kejadian acak. Ketika aku benar-benar bertemu, siapkan semuanya untuk dia. Adakah yang ingin saya kencan? Tidak peduli bagaimana kuno dia. Berfungsi apa caranya, di mana dia, apakah dia tinggi atau pendek, gemuk atau tipis, tentu saja ada. Tidak ada yang perlu dilakukan bersama Anda juga, yaitu benar-benar tidak ada yang perlu dilakukan bersama saya. Saya juga tidak peduli. Tetapi ada sesuatu yang harus dilakukan. Tidak juga. Adalah Demi putri kami, Lao Fang. Saya sudah tahu Anda selama bertahun-tahun.
Saya tahu apa yang Anda pikirkan sesegera mungkin. Ex-suami. Pameran Saini amal Ching Ting dan Chongqing Man Man. Anda bisa mengunjungi Su. Just remember tahu saya. Dan kemudian pada akhir tahun Anda harus tetap memperhatikan festival seni di Hong Kong dan Venesia. Anda dapat menandatangani kontrak dan atur waktu Anda sendiri jika ada. Tidak ada lagi, jangan tanya saya jika kamu Ingin berhenti. Saya berencana untuk menemani pacar saya ke Amerika Selatan selama 3 bulan perjalanan. perjalanan lapangan atau honeymoons. Lihat saya punya. Cincin sudah saya kembalikan untuk pernikahan. Saya pasti tidak akan menikah untuk saat ini. Kami akan melihat seberapa jauh kita bisa berburu dan kembali. Mungkin kembali bersama dia. Atau saya boleh kembali sendiri. Atau saya mungkin kembali dengan orang lain. Lagi pula saya berencana untuk mengambil rehat kencan 3 bulan pertama. Akan meninggalkan semua pekerjaan untuk Anda Dan jangan lakukan. repot-repot saya jika ada hal lain. Ada apa? Bos menyukai Anda? Saat kencan. Saya akan istirahatkan diri. Anda juga. Halo. Xiao. Ibu. Saya di tempat ayah datang dengan cepat. Apa masalahnya? Hanya datang? Memasak ibu saya sangat buruk jika saya Benar-benar ingin dia memasak, saya akan. Selama dia menyalakan api dan memasaknya, bagaimana bisa tidak enak? tidak selalu begitu. Ayah tahu kenapa ibu sangat pintar tapi tidak berusaha untuk berkembang dalam memasak. Kenapa? Dia bilang orang harus membiarkan diri mereka memiliki kekurangan. Kalau kamu mengkritik diri sendiri untuk segala hal, hidup akan terlalu melelahkan. Dia masuk Akal. Selain masakannya yang buruk, ibumu tidak punya kekurangan apapun. Apa masalahmu? Kamu masih merahasiakannya. Maaf. Maaf, ini ulang tahunmu hari ini. Aku lupa. Tidak apa-apa, asalkan Ada yang datang. Ibu, buatkan semangkuk mie panjang umur untuk ayah. Untuk menebusnya banyak sekali makanan. Ayah bilang saat kamu mengejarnya, Kamu aku membuat cuci mie panjang sayurnya, umur untuk ayo. aku tidak meminta Kamu untuk mau bilang aku yang mengejar kamu. membantumu? Maukah kamu membuat mie panjang umur untuk ayah bersama ibu? kan? Kalau begitu aku akan. Oke. Masukkan. Oke, Hati-hati dengan tanganmu. Ambil mangkuk. ayah coba. Oke. Ayah coba, kelihatannya enak. Cobalah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Cobalah. Ini mie panjang umur paling enak yang pernah aku makan seumur hidup itu. Semua dilakukan oleh anak-anak. Aku hanya membantu. Ayo. Selamat. Ulang tahun. Ayo selamat ulang tahun. Terima kasih. Ayo tos satu tos. 1. Dia tertidur. Tertidur. Duduklah, minum teh. Oke, sejujurnya aku
Belum merayakan ulang tahunku selama bertahun-tahun. Anak-anak suka merayakan ulang tahun mereka karena mereka bisa makan kue dan menerima hadiah. Terima kasih. Tapi untuk orang dewasa itu hanya semangkak. Mi umur panjang jelek i. Lupa memasukkan garam lagi pada dasarnya sama dengan Satu yang pernah saya miliki lagi dan Anda mengirimkannya semua. Mawar. Anda sangat baik dalam setiap kesempatan kecuali Anda tidak menjatuhkan keterampilan memasak ibu Anda. Anda mengatakan ini. Bagaimana memasak lebih keras daripada terbang pesawat? Meskipun memasak Anda buruk, saya masih ingin memakannya teh. Kemarin Anda memberitahu saya hal itu. Cinta adalah acara acak dan saya setuju. Tetapi apakah Anda pernah berpikir bahwa kami berdua adalah tunggal? Sudah bertahun-tahun apakah benar-benar tidak mungkin bagi kami untuk bertemu lagi? Mungkin kita tidak ketemu sama sekali deh. Memikirkan untuk mendapatkan, untuk mengenal seseorang dari seluruh dunia, memahami seseorang dan dibuat bersama semua waktu dan energi yang dibutuhkan, menyesuaikan dan beradaptasi juga. Tiring. Sehingga Anda ingin kembali bersama saya lewati semua langkah ini. Lao Fang. Udah juga coba gerak nih. Tapi Anda selalu dalam hatiku dan tidak. Satu lagi bisa masuk. Sesuai hari ini. Sebuah keluarga tiga. Memiliki selamat makan malam bersama. Ini adalah perasaan rumahan yang saya inginkan. Mawar itu. Sudah bertahun-tahun. Saya ingin Anda memberitahukan kebenaran. Kita bersama di awalnya. Karena Anda berada di titik terendah dalam hidup Anda. Anda tidak secara aktif memilih saya. Tapi secara pastiin menerima saya? Faktanya saya selalu dikenal. Udah gak berani tanya Ed. Saatnya kamu. Lao Fang ada. Cinta antara kami. Jadi masih bisa bersamaan? Tidak, kami tidak bisa. Saya tidak mengerti istilah komputer kamu, jadi aku tidak yakin apakah deskripsi ini akurat. Cintaku adalah single-threaded aku. Hanya bisa mencintai satu orang pada satu waktu. Sekali aku jatuh cinta dengan orang lain itu membuktikan bahwa benang kita telah berakhir. Kalian anak-anak jurusan seni liberal. Suka sekali menggunakan kosakata sains dan teknik secara sembarangan. Apaan sih single-threaded, multi-threaded? Peralihan tanpa batas. Kalian sudah merusak maknanya. Bukankah begitu? Xiao masih harus ada kamu yang mengajari dia pelajaran sains.
Menurutku alasan kamu belum bisa memutuskan bukan karena tekanan keuangan atau penolakan dari orang tua kamu, tapi karena kamu tidak ingin menghadapi masa lalu yang gagal itu. Dokumenter ini mungkin bisa memberimu sedikit inspirasi. Semua orang di dunia ini memuji kesuksesan, tapi tak seorang pun memperhatikan kegagalan. Karena kegagalan jauh lebih banyak daripada kesuksesan, dan itu adalah sebuah kejadian umum. Karena setiap orang pasti akan mengalami kegagalan. Apa yang menakutkan dari kegagalan itu? Kamu hanya perlu mengakuinya, menerimanya, lalu biarkan ia pergi. Pelatih jangan khawatir tentang kesuksesan sesaat. Kegagalan hanyalah sebuah saat yang singkat dan tidak bisa mendefinisikan seluruh hidupmu. Jika kamu merasa bahwa kamu berada di titik terendah dan mengalami saat paling gelap dalam hidupmu, itu membuktikan bahwa kehidupanmu di masa depan akan lebih baik dan lebih cerah daripada saat ini. Penerbangan solo siswa, silakan izinkan saya menyetir kamu. Bisa menyetir 12 NC. Oke. Hebat-hebat, ayo apa? Yang harus kita lakukan? Ini adalah bagian terpenting dari upacara penerbangan solo. Siram air, tolong. Jangan. Air ini harus dituangkan. Ini untuk mengingatkanmu agar selalu tenang dan santai ketika kamu terbang solo di masa depan. Tidak. Tidak. Selamat atas penerbangan solo pertamamu yang sukses. Terima kasih. Ayo. Mari potong kue. Oke, kenapa? Kamu tidak menyanyikan sebuah lagu. Ini bukan kue ulang tahun. Lagu apa yang harus kita nyanyikan? Menyanyikan sebuah lagu untuk menghidupkan suasana. Nyanyikan. Lalu. Apa yang kamu lihat? Kamu memposting di WeChat Moments. Apakah setiap
Terima kasih. Terima kasih padaku. Kenapa? Kamu mendapatkan uang kuliah muda. Kamu mendaftar ke sekolah sendiri. Aku hanya memberimu beberapa mangkuk sup ayam. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini untukmu. Kamu yang membuatnya. Aku membuatnya dengan bagian pesawat tua. Suatu hari aku mendengar mantan suamimu memanggilmu Rose aku. Tebak itu nama panggilanmu. Still Rose. Aku sangat menyukainya. Terima kasih. Aku akan kembali dalam setahun. Ketika aku kembali, aku ingin bersamamu. Tidak. Jangan janjikan masa depan. Banyak hal akan terjadi tahun ini. Kita akan bertemu banyak orang. Apa yang akan terjadi di masa depan? Tidak ada dari kita yang benar-benar tahu. Ketidakpastian seperti ini. Itulah bagian paling menarik dari masa depan, bukan? Baru-baru ini aku membaca sebuah buku yang sangat menyentuhku. Kamu punya tempatmu sendiri untuk terbang. Dan begitu juga aku. Selamat tinggal. Huang Yimei No 1 selamat tinggal. Huang Yimei No 2 ayo pergi ayo pergi. Aku berjalan di jalan dengan mudah dan gembira. Aku sehat dan bebas.
Dunia ada di hadapanku, Jalan coklat panjang ada di hadapanku, menunjuk kemanapun aku ingin pergi. Mulai sekarang, aku tidak lagi mencari kebahagiaan. Aku adalah kebahagiaan itu sendiri. Aku suka semua yang aku temui dan semua hal diterima. Mulai sekarang, aku tidak dibatasi. Aku membebaskan diriku sendiri. Aku pergi kemanapun aku mau. Aku sepenuhnya dan mutlak bertanggung jawab atas diriku sendiri. Licin sehingga aku bisa. Menyusulmu aku. Di sini untuk mengejarmu. Kamu sangat tampan. Kamu sangat. Tampan. Kamu cantik. Kamu sangat tampan. Kamu sangat tampan. Ikuti aku. Ikuti aku. Pertama kali aku melihatnya, rasanya seperti jatuh cinta diperkenalkan oleh Suster Lee. Ini adikku Huang Yimei. Halo semua yang hadir untuk magang. Dengar. Ini adikku Huang Yimei, dia akan datang kepada kita untuk magang mulai hari ini. Tapi kita punya urusan bisnis. Apa yang harus kita berikan padamu? Sopan padanya. Halo semuanya, Yo. Shihui di mana? Yo, Shihui? Kamu akan menggantikan Shihui, kakakku. Dia belajar sejarah seni dan tidak mengerti arsitektur. Tapi dia tidak bodoh. Di masa depan dia akan belajar lebih banyak dari Guru Yo. Dia yang terkuat di departemen kita. Guru Yo bisa mengajari kamu segalanya. Ini tugasmu. Kamu bekerja, kamu bekerja, kamu bekerja. Dengan baik ada dunia baru di hadapanku. Sebelum aku bertemu Huang Yimei, aku tidak tahu ada pelangi dan kupu-kupu di dunia ini. Jika cinta dikatakan seperti menjatuhkan kerikil di air yang tenang, untuk membuat hati orang tergugah gelombang. Lalu dia adalah bom kedalaman. Benar, beginilah rasanya. Rasanya. Gelombangnya turbulen dan jantungku berdebar kencang. Yimei. Mengundangmu untuk minum. Terima kasih Kak Xiaoying, terima kasih. Kamu terima kasih telah membantu saya menerjemahkan materi dengan cepat. Sama-sama, silakan lanjutkan. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, seorang gadis begitu indah. Guru Yo. Lihatlah. Ini apakah siklusnya seharusnya 6 bulan? Bukan 6 minggu? Apakah ini Salah? Apakah ya? Saya yang salah berkat kamu. Sejak saya bertemu Huang Yimei, saya telah menemukan makna sebenarnya dari ini. Biarkan saya melihat. Seperti apa kepala yang ditendang keledai itu. Saya sangat meremehkanmu dan kamu meremehkan kakakku. Dia hanya karena dia cantik dan memiliki kepribadian yang baik. Dikelilingi oleh sekelompok anak laki-laki, saat masih kecil beberapa dari mereka memberikan hadiah dan menulis surat cinta. Orang tua saya sudah terbiasa. Tapi mereka hanyalah anak-anak tanpa pengalaman. Kamu berbeda, Yo Shihui. Saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Saya memberikan kakak saya padamu. Karena kamu selalu stabil, kamu jelas pikiranmu, dan punya tunangan yang sedang kita bicarakan untuk dinikahi. Kamu adalah orang paling stabil di unit kami. Saya pikir, Yuan Sheng begitu licik dan tidak dapat diandalkan. Saya tidak. Menggera. Kamu jujur dan
Manis kamu menipuku, katamu kamu dan. Saya tidak menipumu. Saya tidak. Saya bebas untuk menikah. Saya tidak akan menikahi wanita manapun selain Huang Yimei. Di mana kamu memutuskan hari ini? Raja Bebek. Raja Bebek haruskah? Kita yang bayar atau mereka yang bayar? Mereka yang harus bayar. Ini tempat buat main skateboard ya. Lepas sepatu dan jalan dengan baik di. Tanah yang datar ini sayang kalau nggak tergelincir. Kejar itu kenapa kamu? Ketawa. Ngebayangin Bebek bikin aku seneng. Jijik ya sama kamu. Aku kasih tahu bahwa kamu tertarik sama anak muda lawan jenis otakmu. Ngeluarin terlalu banyak dopamin dan bikin kamu kehilangan akal. Keinginan pacaran primitif ini hilang. Buat pasangan romantis penulis dan penyair. Bilang ini cinta. Sebenarnya ini cuma nafsu kamu sendiri, ngerti nggak? Nggak. Aku nggak sendirian. Aku bisa rasain responnya. Aku percaya. Dia suka sama aku. Kenapa kamu percaya? Sama kita, ayo makan minum kopi. Dan nonton film bareng. Master cepat ternyata. Aku nggak suka kerja ternyata. Aku orang yang santai ternyata. Jalan-jalan di Tengah Hujan. Itu seru banget dan penuh puasanya, santai aja. Terima kasih. Minum kopi yuk. Terima kasih. Terima kasih tempatnya. Cantik banget. Oke, gimana kamu nemu? Mawarnya. Aku suka sama kamu hari ini. Kamu cantik banget, biar aku. Pasangin buat kamu cantik. Banget. Tapi Pak Yo, katanya kamu mau nikah. Lihat-lihat. Dia jelas-jelas nolak kamu apa. Dia bilang ke aku. Aku nggak layak sama dia sebelum putusin hubungan lain. Jadi saat itu aku memutuskan. Aku harus putus dengan Guan Xixi. Dan kemudian secara terbuka mengaku padanya lagi. Ayo. Baiklah, mari kita tidak membicarakan ini. Ayo duduk-duduk. Aku yang akan bertanya. Lalu kenapa kamu harus pergi ke kantor urusan sipil untuk menyampaikan hal ini kepada Guan Xixi? Setiap kali Xixi dengan gembira bercerita padaku tentang proses persiapan pernikahan aku tidak tahu harus berkata apa. Yo. Baru saja kamu bilang ini saat itu. Alam bawah sadarmu tidak bisa melepaskan Guan Xixi. Aku sudah bilang bahwa kau hanya sementara terobsesi padaku dan pergi dinas. Dengarkan aku, mari kita kembali sekarang. Aku bilang tidak. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan sampai yang kamu buat semuanya salah pernah. Tidak. Kamu dengar pepatah bahwa semakin banyak kamu memilih semakin banyak jebakan yang ada. Bukan karena kamu memilih jawaban yang salah, tapi karena kamu mengubah jawaban yang benar menjadi salah sebelum menyerahkan kertas. Ketika kamu sadar bahwa kamu telah kehilangan, aku akan menyesal mengenai kamu. Cinta sejatiku adalah Huang Yimei. Jika aku melewatkannya, aku akan menyesal seumur hidup. Yo Shihui, jika aku Guan Xixi. Hari ini, aku akan memilih surat nikah dan surat kemudianmu. Surat cacat untukmu. Jangan.
Naik mobilku. Sebentar mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Menutup pintu. Aku tidak akan tinggal denganmu. Aku tidak akan tinggal denganmu. Berapa umurmu? Kamu tidak tahu. Berapa umurmu? Kamu seorang lajang di usia 40-an dan kamu masih harus tinggal dengan ayahmu. Kamu tidak tahu. Aku memilih apartemen sebesar ini hanya untuk merawatmu. Aku tidak perlu kamu merawatku aku. Baiklah. Aku akan tinggal di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana bahkan ayah dan anak harus menjaga jarak alasan. Kita bisa rukun selama ini. Adalah karena jarak antara Beijing dan Eropa. Jarak menciptakan keindahan. Oke ayo. Kamar sudah dipesan untukmu, mau tinggal atau tidak? Kau benar-benar tidak akan kembali ya kau. Kembali untuk selamanya. Kenapa kau tidak diterima? Kau adalah tipe orang yang Timena kau berada. Hatimu tidak pernah pergi dari radius 30 km itu. Ayo, ayah macan akan punya anak anjing. Kau tidak bisa menjaga kesucianmu dan aku juga tidak. Ayo. Orang yang bilang mereka bajingan. Seringnya orang jujur hutang. Cinta di dunia ini. Semuanya satu persatu. Kacau balau yang tidak bisa diatur atau diselesaikan. Kau berhutang padanya. Dan dia berhutang padanya. Semuanya saling terkait jika kau berhutang kau harus membayarnya. Tapi makin tidak berhutang. Pada orang yang sama apa? Yang kau hutang pada Rose dibayar oleh Fu Jiaming. Siapa yang akan membayar apa yang Fu Jiaming hutang padanya? Di masa depan? Itu tidak diketahui. Ayah, ayo kita minum. Jangan bicara tentangku, bicara tentang kau. Bagaimana serial TV yang diadaptasi dari novelmu? Sudah difilmkan? Sudah dekat. Biar ku beritahu, ini IP besar dengan investasi besar dan produksi besar. Nanti kita akan undang bintang besar dan sutradara besar sepertinya. Kau sudah dapat banyak uang dari biaya hak cipta. Aku tidak peduli uang serial TV yang difilmkan di negara kita. Bisa dilihat di Prancis. Kan? Ya. Itu bagus. Ayah, Anda tidak menginginkan ibuku lihat seri TV yang Anda ambil di Prancis sehingga di depan kan gak apa-apa. APA, apakah tidak mungkin? Oke, baik. Diminum sendiri Kome. On my. Orang tua minta saya mereka. Katanya puding kecil. Apakah generasi ketiga dan tidak memiliki pendaftaran rumah tangga sekolah jadi dia tidak bisa masuk ke bagian dasar? Ini hanya 4 tahun. Dia akan segera 5 jadi akan primer. Sekolah bukanlah masalah mata waddu. Anda 2 orang tua yang berusia tinggi. Perlu khawatir? Hanya ingin lebih dekat dengan orang tua saya. Bagi keluarga Mutiara inilah tempat ini. Memiliki suasana yang lebih baik. Kami membeli rumah kali ini di cepat. Jika Anda tidak menghabiskan uang itu kami akan dan tidak dapat membayar uang muka begitu cepat. Maksudnya pinjaman di mana? Lau Fang memulai bisnisnya adalah saudara saya yang menghabiskan modal awal. Saya ingin berterima kasih lakukan. Dan tidak dia bayar kembali dengan kami. Tertarik lama yang lalu? Semakin jelas. Pasti saya bayar kembali uang ini oke. Ketika saya terlalu pendek, saya akan jadi yang pertama menanyakan pembayaran Anda. Katanya saat hamil selalu, perkiraan pemberian kelahiran adalah rintangan terbesar. Tetapi meningkatkan anak lebih keras daripada memberikan kelahiran menyusui mendapatkan sakit. Ke sekolah 1, rintangan setelah lainnya. Dan saya tidak tahu kapan itu akan berakhir lakukan. Anda ingin melihat Dr. Liu? Saya merasa sedikit cemas akhir-akhir ini. Apa? Ibu tidak merasa cemas? Sekarang saya mengerti mengapa mereka mengatakan Anda harus memiliki anak-anak lebih awal. Saya 40 and my anak belum mulai sekolah menurut waktu. Dia mencapai pubertas pasti. Dalam 485 bagaimana bisa saya ada energi? Jangan. Terlalu banyak tekanan pada dirimu. Aku bilang kalau kamu tidak khawatir, orang lain yang akan khawatir. Siapa? Kakakmu? Mengapa dia begitu khawatir? Orang lain mengalami krisis paruh baya tapi kakakmu malah santai di usia paruh baya.
Mengapa dia begitu santai? Perusahaan belum menagih beberapa hutang, tapi dia tidak terburu-buru dan ceria sepanjang hari. Artinya masalah ini tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Selain hidup dan mati tidak ada hal besar yang perlu dikhawatirkan. Jadilah bahagia, buat istrimu bahagia dan hidup nyaman. Kamu semakin mirip seseorang. Mereka bilang cara terbaik untuk mengingat seseorang adalah hidup seperti mereka. Xiao, kamu harus perhatikan kakek dan lakukan latihan rehabilitasi ini dengan baik. Mama, mengapa aku tidak mau risi bakat senimu? Setiap orang memiliki bakat yang berbeda, bukankah? Kamu lebih mirip ayahmu. Lihat betapa kuat kemampuan berpikir logismu dan betapa baik keterampilan praktismu, kan? Lihat betapa hebatnya kamu membuat model-model ini. Mama, saat aku lulus, kamu harus memberiku hadiah besar ini. Ulang tahunku hari ini dan kamu tidak memberi apa-apa padaku. Kamu masih berani minta hadiah dariku. Aku sudah memberimu, bukankah? Aku memainkan lagu ulang tahun untukmu. Lagu yang sangat sederhana. Kamu membuat 2 kesalahan? Bukan. Aku memainkannya salah, aku hanya mengubah nadanya. Oke, kalau begitu katakan padaku. Hadiah apa yang kamu inginkan untuk lagu ini? Aku belum memikirkannya. Pokoknya setuju dulu saja kalau aku mau. Hadiah untuk kelulusan SD. Lulus kuliah bakal jadi siksaan banget. Ayo tidur. Selamat malam. Mama, selamat malam. Halo, Gengseng, ini aku. siapa ini? Pak Yuan, kopi kamu. Terima kasih. Semuanya sudah di sini, kita harus lembur hari ini. Mari Selesaikan kita. rencana ini. Halo, aku harus pulang. Terlambat hari ini kamu aja. Jemput anak kita, aku yang jemput anak kita. Oke kalau gitu. Kamu Kamu yang lembur, kamu harus pulang lebih awal malam ini. di Hati-hati. jalan. Oke, Istriku tiba-tiba bilang dia harus lembur, aku harus jemput. Anak kita. Jadi aku serahkan rencana ini ke kamu, lanjutkan. Aku pergi dulu, hati-hati sudah. lihat laporan keuangannya. Sudah kamu. Sudah terima dividennya kan? Sudah. Ditransfer ke aku. Gimana kamu mau ngatur semua uang ini? Aku malas. Ngurusin itu kamu kayaknya. Gak pernah peduli berapa banyak uang yang kamu Siapa hasilkan. bilang? Aku peduli banget, oke? Cuma aku pikir uang itu nilai tambah yang dibawa kerja. Kalau kamu kerja dengan baik, uang pasti datang sendiri. Kalau kamu cuma fokus sama uang, kamu gak bakal ngapa-ngapain, kan? Betul. Uang itu jembatan menuju nilai tertinggi. Tapi orang gak bisa hidup di jembatan. Kamu yang ngajarin aku itu. Aku udah bilangin kamu kebenaran kayak gini aku. Gak ngomong keras-keras. Tapi aku praktekin, hei. Kamu masih ngutang aku makan? Ingat itu. Bilang aja mau. Makan apa? Apa aja boleh, aku kasih tahu setelah aku pilih. Oke. Halo, Ano 5 itu ada di sisi kita, oke hati. Hati dengan langkahnya, perhatikan langkahmu. Ini mejanya. Terima kasih, oke. Peng Song Tao ada. Di sini lama. Tidak berjumpa. Ya, kamu tidak berubah sama sekali selama ini. Bagaimana bisa kamu tidak berubah setelah? Bertahun-tahun? Tidak perlu basa-basi, kenapa tidak? Kamu memelukku? Ayo.
Duduk, bagaimana kabarmu? Kamu punya anak kan? Berbicara sambil makan laki-laki 5 tahun, bagaimana denganmu? Kamu datang bertahun-tahun asing lagi lalu bercerai, mari kita pesan dulu dan seleramu. Berubah, oke, biar aku lihat. Bersulang. Aku mau ke kamar mandi. Silakan tunggu sebentar. Sebenarnya, seleraku tidak banyak berubah selama ini, aku bisa. Lihat dari makanannya makanan. Di restoran ini cukup enak. Bagaimana pekerjaanmu belakangan ini? Baik-baik saja semuanya. Cukup baik, bagaimana denganmu? Aku juga tidak buruk, hanya mengikuti. Rutinitas sudah berapa lama kamu? Kembali ke Beijing? Hampir 10 tahun kan? Sudah. Lama sekali, kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu ingin tahu? Hanya bercanda. Aku pikir kamu tidak perlu tahu. Kenapa aku tidak menyadari kamu begitu humoris sebelumnya? Jadi, kenapa kamu tiba-tiba menyadarinya sekarang? Ini. Masalahnya, aku berencana menjual rumah yang kita tinggali sebelumnya. Harus berdiskusi dengannya dulu atas nama kita berdua. Selain itu, Pendapatmu kamu aku yang tidak bayar rumahnya. Keberatan Jadi, lagi jika aku pula menjualnya itu rumahmu, oke. Aku sudah menyepakati harga dengan pembelinya, hanya saja Ketika kita memindahkan kepemilikannya aku harus merepotkanmu untuk datang akan sedikit. Canggung bagi kita untuk saling merepotkan lagi. Terima. kamu halo menu. Terima kasih. Kamu sudah di luar negeri selama bertahun-tahun dan kamu masih belum bosan dengan makanan barat, kamu masih merindukan. Satu makanan ini. Hanya satu makanan ini, halo. Pesan saja menu yang kamu pesan. Oke semuanya. Sia-sia, jangan khawatir, kami sudah memesan semua favoritmu. Terima kasih, sama-sama, silakan. Nikmati. Kerang rebus dalam anggur putih. Ini terlalu lama, kita tidak punya cukup waktu, mari makan sesuatu yang sederhana, oke? Sandwich. Pelayan. Tolong pesan 2 sandwich. Kenapa kamu masih menyimpan dendam? Benar. Kamu putus denganku dulu karena kamu tidak sempat mencoba hidangan kerang rebus dalam anggur putih ini. Aku tidak akan pernah melupakannya. Hari ini, aku di sini untuk menebusnya. Kamu benar-benar menggambarkanku sebagai pecinta makanan. Ayo, ayo. Cobalah. Terima kasih. Tahun itu di Paris aku terburu-buru dan mengabaikan perasaanmu. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah punya kesempatan untuk mentraktirmu hidangan ini. Sebuah rintangan di hatiku yang tidak bisa aku lewati. Sekarang aku sudah mencobanya, kita akhirnya bisa melangkah maju, jangan mencoba menipuku. Aku bilang kamu tidak pernah dalam hubungan serius. Dan kamu menyalahkanku karena meninggalkanmu dengan trauma psikologis, atau mungkin karena kamu semakin tua dan tidak punya gairah dan dorongan untuk hubungan lagi. Berapa Umurmu? Kenapa kamu membuat dirimu terdengar sangat tua? Aku bilang bahwa hidup baru dimulai di usia 40. Sebelum itu kamu hanya melakukan penelitian kamu. tidak mengatakan ini untuk menyemangati dirimu sendiri di ulang tahunmu, kan?
Itu. Bukan yang aku katakan. Itu yang Jung katakan, dia hidup sampai 86. Biar aku beritahu, ngomong-ngomong ada banyak aplikasi kencan sekarang. Apakah kamu pernah mencoba? Salah satunya? Aku sudah mendaftar tapi orang-orang selalu melaporkan aku sebagai penipu itu. Benar, aku kuliah di luar negeri, seorang eksekutif di perusahaan asing. Lajang suka olahraga dan tidak punya kebiasaan buruk. Ditambah dengan wajahmu, mereka memang terlihat cukup mirip. Kataku, apa aku tidak salah? Benar? Pernahkah kamu memikirkan bahwa alasan kenapa kamu belum menemukan orang yang tepat adalah karena kamu belum siap secara mental untuk sebuah hubungan? Aku akui dulu aku punya fantasi. Mengira masih ada kemungkinan untuk kita. Sekarang aku akhirnya mengerti perbedaan antara kita. Ayo. Ingat film itu? Midnight in Barcelona? Kurasa kamu seperti karakter yang diperankan Scarlett Johansson, tak kenal takut dan penasaran tentang cinta kamu. Tumbuh dalam setiap hubungan saat itu. Berakhir. Kamu menjadi Huang Yimei yang baru. Dan kemudian kamu melanjutkan ke yang berikutnya. Aku. Lebih seperti Rebecca Hall sedikit. Kuno. Tapi begitu kamu menetapkan tujuan kamu, tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Jadi tidak peduli seberapa tua aku atau seberapa banyak yang sudah kucapai, orang sepertiku masih seperti anak-anak dalam hubungan. Menangis dan ribut, berusaha mendapatkan kembali mainan yang sudah tidak bisa ditemukan lagi. Kegigihan untuk cinta adalah cinta sejati, tapi mencintai demi kegigihan hanya keras kepala. Jadi aku sudah memutuskan, dan siap aku tidak bisa begitu naif lagi. Aku harus jatuh cinta, seperti orang dewasa. Semoga. Beruntung, terima kasih. Mr. Joaku, Sudah selesai, aku di sini butuh waktu lama untuk mengambil pesanan. Aku sangat lapar, saya kenyang, santai saja. Mengambil anakmu kemarin berjalan lancar kan? Berjalan lancar. Kakak ipar. Sudah. Lembur kan? Dia baru pulang setelah jam 9. Ada apa perusahaannya di? Apa yang ingin kamu Mal katakan? di restoran Tidak dan ada. Kalau ada sesuatu, katakan saja. Kenapa masih ragu-ragu? Tadi malam makan sepertinya malam saya dengan melihat kakak seorang ipar. Bagaimana pria. mungkin? Dia sedang Lamberty. Kamu salah lihat kan? Saya pasti tidak melihat dengan jelas. Lihat, ini dia, bukankah?
Ini dia, bertemu dengan klien. Separuh pekerjaannya sekarang adalah bersosialisasi. Itu bagus-bagus kalau sibuk. Bukankah saya memintamu lembur kemarin Menyelesaikan rencana? Kenapa kamu pergi makan? Ya, kami menyelesaikannya dengan lancar. Lalu saya pergi berkomunikasi dengan klien kamu. Pulang terlambat kamu. Lembur di perusahaan sudah. Makan? Sudah. Ini kamar utama, di sini ada juga ruang belajar dalam 2 tahun terakhir bisnis. Perusahaan perlahan pindah ke Beijing dan saya semakin banyak menghabiskan waktu di Beijing. Menginap di hotel. Tidak terlalu nyaman dengan rumah ini. Saya bisa merasa punya rumah di Beijing. Bukankah perusahaanmu di kawasan pengembangan tinggal jauh begini? Tidak lebih merepotkan daripada menginap di hotel. Tapi setidaknya dekat dengan kalian berdua ngomong-ngomong. Biar saya tunjukkan kamar Xiao. Ayo. Kamar ini milik Xiao, bukankah? Dia suka warna kuning? Dia memilih beberapa. Dan kamar ini menghadap tenggara dengan aura ungu dari timur yang cocok untuk membaca. Kamu suka? Xiao pasti suka. Dia paling suka membaca di jendela bay. Ini satu set kunci. Anda dapat memberikan kepada dia sendiri, lakukan. Dan jangan salah, saya tidak bermaksud berkelahi. Jika Xiao bersedia, dia bisa bertahan selama dia menginginkannya. Jika ia tidak mau, GK paksa dia. Xiao tumbuh. Sekarang siapa yang harus mendengarkan dia dalam pertempuran tahanan sekarang? Ini tidak perlu Lao Fang, oke. Lokasi ini baik, ini dekat dengan sekolah Xiao dia. Datanglah ke tempat Anda, jadi Anda dapat membantu wanita dengan pekerjaan rumah seperti matematika dan fisika. Saya tidak akan bisa mengajari dia dalam 2 tahun jika saya tutor dia. Saya rasa harus tinjau studi saya dengan baik. Namun, jangan khawatir terlalu banyak tentang mutunya. Paling buruk saya dapat mengirimkannya ke luar negeri. Apa Anda tidak menjalani returnes paling banyak? Ujaran yang satu.